Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ini adalah peninggalan budaya tak benda Nusantara, terutama peninggalan budaya tak benda Probolinggo ya saudara, yang bernama Grebeg Suro atau memperingati satu suro. Banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan peninggalan budaya tak benda ini ya saudara. Namun di sini kami keluarga besar SDN Pesawahan 1 Kecamatan Tiris yang didukung oleh berbagai macam elemen masyarakat setiap tahun mengadakan yang namanya, kalau pada zaman dahulu, tepatnya pada masa Kabudan sebelum masa kerajaan ya, dahulu pada hari-hari seperti ini atau pada bulan-bulan seperti ini, para leluhur kita itu memandikan senjata, memandikan keris, tombak, panah, lembing, senjata pusaka dan lain-lain, atau singkatnya milik pribadi atau pusaka milik pribadi para leluhur dahulu, terutama pusaka milik pribadi keraton atau kerajaan ya saudara. Pada bulan-bulan seperti ini nih, dahulu dimandikan atau dirokat atau diselamatin atau apalah itu ya sebutannya. Yang jelas pada bulan-bulan seperti ini menjadi bulan yang sangat penting bagi para leluhur kita dahulu. Itu pada masa kerajaan atau pada masa Kabudan atau pada masa Hindu dahulu ya saudara. Kemudian pada masa masuknya Islam atau Islam telah membumi daya di Nusantara, budaya ini tidak serta-merta dihilangkan ya saudara, atau dihapus. Wah, mentang-mentang sudah menjadi agama terbesar, berkuasa dan lain-lain, lalu dihapus. Tidak ya saudara, lalu menghapus budaya-budaya yang atau kebiasaan nenek moyang atau kebiasaan leluhur. Itu perkiraan kita. Akan tetapi tidak serta-merta atau tidak seperti itu ya saudara. Buktinya ini, kami umat Islam merayakan tahun 1 Hijriah atau tahun baru Hijriah, mendampingi atau memeriahkan yang namanya budaya tak benda yang dilaksanakan oleh masyarakat yang masih memeluk ideologi yang namanya Hindu, atau memeluk yang namanya agama Hindu, atau yang mengadakan upacara Grebeg Suro. Tidak sedikit loh masyarakat Islam ikut juga dalam merayakan Grebeg Suro. Namun di sisi lain kami juga melaksanakan yang namanya tahun baru Hijriah. Apa sih tahun baru Hijriah itu Pak? Kenapa kok dilaksanakan setiap tahun dan dimeriahkan? Nah, tahun baru Hijriah, hijrah atau pertama kali Nabi Muhammad masuk ke Madinah dan meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah. Nah, setelah nyampai di Madinah itu barulah dihitung menjadi tahun Hijriah atau tahun hijrahnya umat Islam dari Mekah menuju ke Madinah. Dari sinilah kemudian Islam menyebar ke seluruh dunia termasuk Nusantara. Dan pada tahun itulah menjadi pangkal utama atau awal mula terbentuknya tahun Hijriah. Tepat pada masa itu, tahun Saka atau tahun Masehi atau tahun yang lain itu sudah menginjak usia 600 tahun ya saudara, atau tahun 600 Masehi. Jadi tahun baru Hijriah ini jika akan dihitung ke tahun Masehi, maka harus ditambah dengan 70 harus ditambah dengan 600
tahun atau 600. Bisa dikatakan sekarang ini tahun berapa? Atau kita nilai secara awam ya, secara awam, tinggal melihat kalender itu tahun berapa. Atau tinggal dikurangi saja ya saudara. Sekarang ini tahun 2023 dikurangi 600, berarti tinggal 1423. Nah, itulah tahun hijrah atau tahun hijriah atau sudah SDN Pesawahan. Oke. 1423 tahun sudah Nabi Muhammad melakukan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Itulah sedikit gambaran atau singkat cerita tentang tahun hijriyah ya saudara. Sedangkan tahun Masehi kita bisa hitung mulai dari lahirnya atau diangkatnya Nabi Isa alaihissalam menjadi Rasul. Kemudian singkat cerita tentang tahun Saka. Kita orang awam biasanya bertanya, apa sih tahun Saka itu? Nah, tahun Saka ini bisa kita samakan dengan tahun Jawa, yang mana pada tahun Jawa itu dahulu pada masa kerajaan sering diadakan upacara-upacara keagamaan, upacara adat, upacara selamatan bulan dan lain-lain. Dihitung dengan tahun Saka. Itulah kebudayaan dari leluhur kita orang-orang Nusantara dahulu ya saudara. Jadi di sini pada acara ini itu ada 3 pokok penting atau 3 poin pokok penting dalam acara Grebeg Suro atau Tahun Baru Islam ini mempunyai nilai kebudayaan yang cukup tinggi ya saudara bagi masyarakat Nusantara, yang mana seluruh masyarakat Nusantara pada malam hari ini melaksanakan yang namanya Tahun Baru Islam atau Grebeg Suro atau pencucian benda-benda pusaka milik pribadi ataupun milik keraton yang ada di Nusantara. Dahulu nenek moyang kita atau para leluhur kita itu mempercayai bahwasanya pada tahun ini atau pada tahun-tahun baru Islam atau pada 1 Suro itu adalah hari baik dan hari yang sangat keramat untuk dilaksanakan sebuah ritual-ritual khusus di dalam kebudayaan masyarakat Nusantara pada zaman dahulu ya saudara. Jadi pada tahun ini atau pada tanggal ini itu cukup bagus untuk dilaksanakan ritual-ritual khusus yang bernilai kebudayaan sangat tinggi bagi negara kita. Jadi sangat salah atau tidak benar apabila ada oknum-oknum yang mengatakan bahwasanya umat Islam itu menghapus budaya Nusantara. Itu sangat salah. Salah sekali ya saudara, dan tidak benar. Karena inilah salah satu contoh umat Islam mempertahankan kebudayaan Nusantara yang pernah ada dan pernah berlaku di Nusantara pada masa-masa dulu ya, yaitu masa sebelum kerajaan ataupun masa kerajaan dahulu. Jadi kami umat Islam itu tidak pernah melupakan kebudayaan leluhur kita. Juga jangan sekali-sekali Anda menuduh kami telah melupakan atau telah menghapus kebudayaan asli Nusantara. Jadi
Jangan sekali-sekali Anda berpikiran seperti itu, yang akhirnya Anda tidak bisa menjawab apabila kami bertanya kebudayaan Nusantara yang mana yang telah dirusak oleh Islam. Pasti Anda tidak akan mampu menjawabnya. Jadi tidak perlu Anda menuduh kami umat Islam telah merusak kebudayaan Nusantara. Kami umat Islam telah melupakan atau menghapus kebudayaan Nusantara. Jauhkan pikiran seperti itu. Mari kita bersatu padu dalam bingkai NKRI untuk kebudayaan Nusantara. Bersama SDN Pesawahan 1, kita kabarkan kepada dunia, kita beritahu kepada regenerasi berikutnya bahwasanya kebudayaan Nusantara itu cukup indah dan baik. Itulah saudara, liputan saya kali ini tentang mempertahankan kebudayaan Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada